durian di atas. Iya. Seperti ini teman-teman, ini dia cendol durian saya ya. Hai, saya Sandy KL. Apa kabar kalian semua? Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat cendol homemade ya. Tapi saya buat kali ini ialah cendol durian. Oke, jadi cetakan dia pun pakai plastik saja dan tidak ada cetakan yang khusus ya. Oke, ikuti terus videonya. Teman-teman, cendolnya ini saya mau buat pakai ukuran ini saja ya. Nah, saya pakai Nutrijel. Oke, nah ini Nutrijel ini saya akan bagi dua ya. Oke, saya akan bagi dua karena saya bikinnya sedikit aja, jadi saya bagi dua. Nah, teman-teman kalau mau bikin satu bungkus ini, kalau banyak orang mau makan, boleh banyak ya. Boleh satu ini sudah banyak jadinya. Tapi karena saya cuma satu orang mau makan, jadi saya akan pakai sedikit aja. Jadinya saya bagi dua. Ini masih ada lebih ya, setengah saya bagi dua. Nah saya simpan, nanti lain kali boleh pakai lagi. Nah kemudian saya tambahkan ini tepung beras 2 sendok ya, terlalu penuh. Masukkan juga air 1 cawan. Jadi saya pakai airnya itu 1 cawan aja ya. Jangan lupa kita aduk-aduk sampai dia kecampur merata. Nah teman-teman, kalau adonannya ini sudah larut, kita mau masukkan pewarna. Saya tambahkan pewarna ya. Nah kemudian saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Dan cendolnya ini kita masak ya. Nah teman-teman, cendolnya ini kita masak di atas api kecil saja. Kita masak sambil diaduk-aduk terus ya, supaya tidak ada yang menggumpal di bawah. Kita masak sampai adonan ini matang. Nah teman-teman, adonannya ini harus kita aduk terus ya. Seperti ini sebentar lagi matang. Ini tuh udah meletup-letup, sebentar lagi matang ya. Kalau dia udah bening seperti ini tuh sudah mau matang. Kita masak sebentar lagi ya. Nah jadi teman-teman, cendolnya ini udah matang ya. Udah bening, udah matang. Sekarang kita mau cetak. Oke teman-teman, di dalam ini ada air. Di dalam mangkok ada air dan es batu. Saya pakai plastik saja untuk mencetak. Karena sedikit saja, jadi saya pakai plastik kecil saja ya. Sekarang kita mau cetak. Jadi cendolnya ini harus kita cetak selagi dia panas ya. Karena kalau tidak nanti dia boleh mengeras. Jadi kalau dia sudah mengeras, kita tak boleh cetak lagi. Jadi kita cetak selagi dia panas, benar-benar panas nih teman-teman. Tapi hati-hati ya teman-teman, karena ini tuh masih benar-benar panas ya. Kelihatan adonannya ini agak lembek, tapi tidak apa-apa karena nanti dia boleh keras. Oke. Nah ini plastiknya ya teman-teman, ini plastiknya. Jangan lupa ujung plastiknya ini kita lubangin, kita gunting sedikit. Ini tergantung ya, kalau mau besar kita lubangin besar juga. Tapi kalau mau kecil aja jadinya, jadi kecil aja. Tapi ini saya sudah gunting besar. Oke. Sekarang waktunya kita mau cetak cendolnya. Gampang aja nih teman-teman. Nah jadinya akan seperti ini. Oke, dia memang kelihatan lembek ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman, ini tuh benar-benar masih panas ya. Usahakan cendolnya ini cepat dicetak teman-teman, karena kalau tidak nanti dia akan mengeras. Jadi saya itu teman-teman, kalau saya mau bikin cendol untuk makan sendiri, saya tidak pakai cetakan ya. Gini aja udah boleh. Tapi ini benar panas teman-teman, hati-hati ya. Nah seperti ini hasilnya, cantik kan? Nah, walaupun tidak pakai cetakan ya teman-teman, tapi tetap hasilnya bagus. Jadi teman-teman, saya hanya pakai, tadi saya pakai tepung beras 2 sendok aja dan 1 sendok Nutrijel ya. Hasilnya sebanyak ini. Tuh, cantik gak teman?
Jadi teman-teman kita harus cepat cetak ya supaya dia tidak mengeras. Ini tuh udah lumayan enggak panas. Oke. Jadi teman-teman hasilnya itu banyak sekali. Cuman pakai cetakan seperti ini oke sudah. Oke. Jadi hasilnya sebanyak ini. Ini tuh hanya pakai 2 sendok tepung beras dan 1 sendok kecil tepung ini ya, Nutrijel. Bukan tepung, Nutrijel, dan hasilnya cantik sekali teman-teman. Lihat. Betul gak? Oke, sekarang kita mau buat dia punya santan dengan air gula. Nah, teman-teman kalau santannya saya pakai santan ini saja ya, santan instan. Saya masukkan sedikit air tadi, kemudian saya panasin. Oke, ini membeku karena saya simpan di kulkas ya. Tambahkan sedikit air. Nah, santannya ini kita panasin dulu. Oke, nah teman-teman santannya ini udah mendidih, kita mau tutup gas. Jadi kita dinginkan dulu ya. Kita dinginkan dulu baru kita mau hidangkan. Sebentar lagi kita baru hidangkan ya. Kita dinginkan dulu. Jadi teman-teman saya sudah tidak lelehkan gula ya, karena di sini saya punya stok gula yang sudah saya lelehkan hari itu. Jadi ini tuh saya simpan di kulkas. Ini gula aren ya. Gula aren boleh, gula merah boleh ya. Nanti kita pakai. Jadi saya sudah tidak lelehkan karena masih ada stok ya. Oke. Sekarang kita mau hidangkan. Sekarang kita mau racik ya. Saya pakai mangkok biar lebih besar. Ini tuh cendolnya cantik sekali. Hasilnya cantik sekali. Oke. Walaupun tanpa cetakan, hasil cendolnya juga boleh secantik ini ya. Oke. Masukkan es batu. Kemudian kita masukkan cendolnya. Saya pakai saringan seperti ini ya. Sendok seperti ini supaya airnya tidak turun ke sini. Karena nanti airnya dari santan ya. Sama gula merah. Kita ambil secukupnya dulu. Kemudian kita masukkan santan. Santan yang sudah kita masak tadi. Kemudian kita masukkan juga air gula. Ini air gula secukupnya. Tergantung dari teman-teman ya. Mau manis atau tidak. Oke. Secukupnya aja. Nah, yang paling last atau yang paling terakhir kita akan letakkan durian di atas. Iya, seperti ini teman-teman. Jadi sekarang kita nikmati. Teman-teman ini dia cendol durian saya ya. Cendol homemade durian. Ini enak sekali teman-teman. Nah teman-teman ini dia cendol homemadeku sudah jadi. Jadi saatnya kita mau makan. Mari kita makan teman-teman. Jadi teman-teman waktunya kita mau nikmati cendol durian homemade. Jadi cendol durian homemade ini buatanku sendiri. Jadi teman-teman mungkin ada teman-teman di rumah yang teringin makan cendol tapi tidak ada cetakan, tidak apa-apa, pakai plastik juga boleh. Nah kemudian kalau teman-teman takut cendolnya itu hancur atau gimana, boleh beli Nutrijel. 1 bungkus Nutrijel murah kok. Ya. 1 bungkus Nutrijel dicampur dengan tepung beras itu akan jadinya sangat banyak. Mari kita makan. Segar sekali. Jadi kita puas teman-teman. Apalagi ada duriannya. Wow, mantap. Jadi teman-teman menurut saya buat cendol homemade ini pakai Nutrijel dengan tepung beras itu sangat bagus ya, sangat praktis dan hasilnya lumayan banyak. 1 bungkus saja itu, 1 bungkus Nutrijel kalau kita bikin itu berapa orang boleh makan? Mungkin sekitar 10 orang boleh makan ya. Jadi gampang sekali. Lagi dicampur dengan tepung beras dan hasilnya sangat bagus, tidak hancur ya. Sangat segar teman-teman. Jadi ini tuh rekomendasi sekali ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau bikin, silakan. Kalau teman-teman di rumah juga tidak ada durian, tidak apa-apa. Pakai campur dengan tape ubi, tape nasi juga oke. Nasi ketan. Nah teman-teman habis. 1 mangkok saya habis.
Masih ada ya, tapi nanti lagi karena saya sudah kenyang. Saya sudah habiskan 1 mangkok. Jadi ini tuh rekomendasi sekali ya teman-teman. Jadi video hari ini sederhana saja. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.